Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nendin Hasana. Saya dari kelompok 1 di Keperawatan Manajemen Bencana. Nah, teman-teman semua, kali ini aku mau membahas tentang bagaimana tata cara kita untuk menghadapi bencana, yaitu bencana gempa bumi. Nah, ini adalah salah satu tugas saya untuk memenuhi kewajiban di keperawatan bencana. Tolong simak baik-baik ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 tahapnya. Yang pertama ada tahap sebelum bencana, yang kedua pas terjadi bencana, dan yang ketiga pada saat setelah terjadi bencana. Mari kita simak baik-baik ya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan pada sebelum bencana? Nah, untuk yang pertama, pastikan bangunan rumah atau bangunan sekolah atau bangunan kantornya itu kokoh banget dan supaya tidak runtuh pada saat gempa. Nah, untuk yang kedua, peralatan dapur atau misalkan peralatan lemari atau juga semua barang-barang yang ada di rumah kita itu tertata dengan rapi, dan kalau bisa itu harus dipaku dengan dindingnya. Jadi supaya pada saat gempa datang, si perabotan rumah atau misalkan lemari yang ada di dalam rumah kita tidak menimpa kita, karena akan terhalang, atau misalkan pada saat gempa itu si lemarinya nggak jatuh karena ada paku atau misalkan di lem atau apapun itu, supaya tidak berjatuhan pada saat gempa bumi. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, perhatikan letak pintu, lift, dan juga pintu darurat. Jadi ketika nanti terjadi gempa bumi bukan kepada kita, terjadi gempa bumi, nah kita sudah tahu jalan pintasnya itu kemana, supaya kita tidak tertimpa reruntuhan atau misalkan tidak terjadi kecelakaan terhadap kita. Nah, untuk selanjutnya yang keempat, menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang aman. Jadi kalau misalkan kita di rumahnya ada bensin atau misalkan ada bahan yang memang sangat gampang mudah terbakar, itu jauhkan dari diri kita. Pokoknya simpan di tempat yang rapi, yang aman, dan tidak bisa diakses. Nah, untuk yang kelima, selalu mematikan air, gas, dan listrik apabila sedang tidak digunakan. Jadi jangan coba-coba menyalakan air terus-menerus, menyalakan listrik terus-menerus, dan juga gas secara terus-menerus, apalagi lupa dimatikan, karena nanti kalau misalkan terjadi gempa bumi, itu kan refleks ya, kita nggak sadar. Kemungkinan kalau misalkan kita lupa mematikannya, kita pasti langsung keluar rumah kan, dan kita nggak tahu kompornya kayak gimana, bisa terjadi ketimpa, atau misalkan bisa langsung ada percikan gasnya dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan kebakaran. Nah, untuk selanjutnya, cek kestabilan benda yang tergantung yang dapat jatuh saat gempa bumi terjadi. Jadi kita misalkan ada jam atau misalkan hiasan-hiasan yang ada di dalam rumah kita, itu kita harus menatanya dengan rapi dan juga harus tepat, serta tidak mudah goyang dan tidak mudah jatuh, supaya nanti pas terjadi gempa bumi kita akan aman ya. Untuk selanjutnya ke tahap yang kedua, yaitu pada saat gempa bumi. Apa sih yang harus kita lakukan pada saat terjadi gempa bumi? Nah, yang pertama, kita harus melindungi kepala kita dari kepala dan juga kepala dan juga badan kita dari reruntuhan. Itu bagaimanapun caranya harus tetap kita lindungi kepala dan badan kita. Terus kita harus cari tempat yang aman dari reruntuhan akibat goncangan gempa. Nah, tempat yang aman biasanya itu di bawah meja atau misalkan di sudut ruangan yang kuat, di bawah kusen dan lain-lainnya. Bisa kalian pakai meja, di bawah meja, atau misalkan pojok-pojok yang memang kuat gitu. Terus juga
Jika berada di luar bangunan atau atap yang terbuka, ini kita di ruangan terbuka, apa aja yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama jauhi dari bangunan yang ada di sekitar kita. Nah, misalkan kita lagi ada di luar nih, nah kita ada gempa, nah kita jangan mendekat ke bangunan-bangunan karena takutnya bangunan tersebut akibat dari gempa tersebut bangunannya jadi runtuh atau lain sebagainya untuk menghindari kita dari uh, apa namanya pecahan-pecahan atau misalkan dari bangunan-bangunan tersebut gitu. Selanjutnya perhatikan tempat Anda berpijak, hindari apabila terjadi retakan tanah. Nah, biasanya kalau misalkan gempanya besar, sangat besar, biasanya terjadi retak pada tanahnya. Takutnya ketika nanti gempa datang, tanahnya retak, kita tidak memperhatikan ke bawah ke tanahnya, akhirnya kita masuk ke bolongan tersebut. Nah, kan ngeri kan? Oke, lanjut. Jika Anda sedang mengendarai mobil, kalau misalkan teman-teman sedang mengendarai mobil, yang pertama yang harus dilakukan adalah keluar dan turun menjauhi mobil tersebut. Hindari jika terjadi retakan tanah atau kebakaran. Nah, ini juga sama, harus dihindari. Pada saat turun, kita harus lihat juga ke tanah. Apakah tanahnya retak, atau misalkan apakah di bawah tanah tersebut ada kebakaran, ada api gitu, kita harus perhatikan. Terus yang selanjutnya keluar dari mobil dan berlindung di sampingnya. Kita keluar buka pintunya, terus kita berlindung di sampingnya juga. Nah, selanjutnya jika Anda tinggal atau berada di pantai nih, buat teman-teman yang mungkin rumahnya deket banget dengan pantai, ini ada tata caranya. Yang pertama, jika ada peringatan tsunami dari pemerintah, jauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi. Jadi yang pertama harus menjauh ke tempat yang datarannya lebih tinggi. Terus jika Anda tinggal di daerah pegunungan, untuk yang pegunungan hindari daerah yang mungkin terjadi longsor. Terus juga keluar bangunan dengan tertib. Nah, selanjutnya kita ke tahap yang ketiga, yaitu sesudah terjadi bencana. Nah, kalau misalkan gempanya sudah gak ada, sudah hilang, berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah, kalau misalkan tadi kita bersembunyi di tempat yang bawah meja, atau misalkan di sudut, atau dimanapun itu, di samping mobil dan lain sebagainya, yang pertama kita harus keluar dulu dari tempat tersebut dengan tertib pastinya, hati-hati jangan sampai kita menginjak keruntuhan atau misalkan lain sebagainya. Terus juga jangan lupa gunakan tangga biasa, jangan gunakan tangga yang licin atau misalkan yang sudah roboh, atau misalkan jangan juga gunakan lift karena takutnya listriknya tidak berfungsi. Selanjutnya, periksa apabila terjadi kebakaran atau kebocoran gas. Jadi kita periksa juga apakah di rumah kita gasnya yang tadi sedang kita nyalakan, apakah sudah kita matikan, atau misalkan ada kebakaran atau lain sebagainya. Terus selanjutnya, periksa apabila terjadi arus pendek. Dan juga itu biasanya kalau misalkan arus pendek itu dari aliran listrik yang lupa kita matikan. Terus juga periksa aliran dan pipa airnya juga ya. Dan jangan mendekati bangunan yang sudah rusak karena tertimpa gempa, karena kemungkinan sewaktu-waktu dapat runtuh akibat gempa susulan. Terus juga jangan lupa simak informasi mengenai gempa susulan dari media cetak maupun media elektronik. Nah, teman-teman semua, itu pembahasan saya dari bagaimana kita harus melindungi diri kita dari gempa bumi sebelum terjadi gempa, pas terjadi gempa, dan setelah terjadi gempa. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau misalkan ada yang kurang mengerti, nanti kalian bisa langsung hubungi ke nomor yang ada di bawah ini untuk pertanyaan yang selanjutnya, dan nanti akan saya jelaskan. Oke teman-teman semua, kalau begitu sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Saya Nindin Hasana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.